Bita, maju. Ya. Sebelum kita masuk ke pelajaran inti, kegiatan inti kita, apa mau tanya dulu? Kira-kira siapa yang tidak enak badan? Hah? Siapa yang tidak enak badan? Adi? Kenapa sakit? Hah? Bola. Ya, berarti semuanya sehat ya? Ya. Kalau semuanya sehat, berarti siap untuk kita olahraga. Ya, sekarang sebelum kita masuk ke pemanasan, Pak mau tanya dulu. Pak mau tanya dulu. Kira-kira tujuan kan olahraga ini untuk apa? Sehat. Untuk sehat. Berarti sehat jasmani dan Rohani. berarti tujuan kita buat olahraga ini tujuannya untuk sehat. Jadi sebelum kita ke pelajaran inti, kita pemanasan dulu ya. Sekarang pemanasan kita dalam bentuk permainan. Ya. Jadi nanti kalian sudah berbentuk dalam 2 kelompok. Jadi permainan ini, bentar dengar ini, permainan ini adalah namanya game benda apa namanya, game benda ranting ya, maksudnya alatnya dari kayu. Jadi nanti kalian dengan materi balik kita dengan materi tentang aturan dan norma. Kita masih materi norma dan
Kemudian model pembelajaran kita hari ini sebentar Pak akan organisasi kamu dalam bentuk kelompok, tapi masing-masing bekerja dengan membaca identitas pada dan KPD. Tujuan hari ini anak kuliah. Tujuan hari ini kalian bisa dapat mengidentifikasi jenis norma. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini itu kalian dapat mengidentifikasi jenis-jenis norma. Nah, Pak akan menjelaskan terkait dengan norma. Norma itu sesuatu yang dapat kita lakukan dan sesuatu yang dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Ya, pasti ada banyak sekali di rumah. Contoh, ada yang tahu di rumah itu ada yang harus kita lakukan dan ada yang tidak boleh kita lakukan. Ada yang tahu di rumah. Ya, itu yang kita lakukan. Yang tidak boleh kita lakukan apa? Kalau misalnya kertas atau buang kotoran itu, kalau di rumah itu, iya, jaga kebersihan. Buangnya pada tempatnya. Itu misalnya di rumah. Kalau di sekolah, yang tidak boleh. Yang boleh dilakukan apa? Menyapu, selain menyapu. Kamu datang sekolah jam berapa? Maka yang harus kamu hadir itu jam berapa? 7. Kalau jam 7.15 ke atas, 7 ke atas tidak boleh, tapi banyak yang masih melakukan. Nah, itu juga norma atau aturan di sekolah. Nah, banyak sekali yang ternyata aturan ini banyak sekali jenisnya. Ada 4. Yang pertama itu norma ini banyak. Norma hukum. Jangan benar. Kemudian yang berikut norma susila. Nah, susila. Yang ketiga norma kesopanan. Iya, kesopanan. Kemudian norma agama. Nah, supaya Anda lebih tahu terkait dengan norma ini, beberapa jenis norma ini, Pak akan bagi kalian dalam bentuk kelompok. Tidak menurut kalian sendiri, supaya bisa menyelesaikan tugas sendiri yang Pak akan bagi. Tapi sebelumnya Pak akan bagi kelompok dulu.
pagi ada yang sarapan pagi tidak? Ada. Semua sarapan pasti atau tidak? Sarapan. Dari sekolah itu kita harus sarapan pagi dulu sebelum berangkat sekolah. Supaya apa? Sehat. Hah? Sehat. Supaya apa? Sehat. Supaya perut kita terisi menerima pelajaran yang sebentar kita belajar. Jadi semua sarapan kok? Ya. Sebelum ibu melanjutkan pembelajaran, ibu absen terlebih dahulu dulu. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Oke. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, terlebih dahulu kita harus berdoa. Oke, sama-sama ibu kita berdoa ya. Almira Gorong Toka, Arisa Syafitri Azahra, Denis Alfaisali, Muhammad Al-Fatih, Muhammad Samsudin Budi, Nijat Khalif Putra, Nur Hafizah, Nur Asifah, Putri Sabuni Ramadan, Nisa Najifah, Rais Pradipta, Riana Gorong Toka. Ada surat sakit tidak?
pendidikan Pancasila. Pendidikan Pancasila. Ya, pendidikan Pancasila dan sekarang kita pelajari hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban. Hak ya, hak dan kewajiban di rumah dan ya. Kalau di rumah itu biasanya kita melakukan pekerjaan, melakukan pekerjaan. Di rumah kita hidup bersama orang tua, ayah dan ibu, ayah, ibu, kakak dan adik. Dalam rumah itu namanya keluarga. Dan kita sebagai anak mempunyai hak dan kewajiban. Ya, kalau di rumah peraturan hak ini tidak tertulis, tetapi kita harus pelajari juga tentang hak di rumah. Kalau hak di rumah, tapi arti atau maksud dari hak ini adalah sesuatu yang harus dilakukan. Sesuatu yang harus diterima. Sesuatu yang harus diterima. Itu hak, hak di rumah. Misalnya hak kita mendapatkan pendidikan juga. Di rumah juga mempunyai hak untuk mendapatkan pendidikan. Hak di rumah kita disayangi. Kita disayangi oleh orang tua. Hak mendapatkan tempat. Hak kita juga mendapatkan tempat. Misalnya rumah, tempat peristirahatan itu merupakan hak kita. Hak sebagai hak anak. Itu kita mempunyai hak. Juga mendapatkan kasih sayang dari ibu, kasih sayang dari ibu, ayah. Kita juga mempunyai hak bermain, tetapi sesuai dengan aturan hak bermain, hak mendapatkan pendidikan dari mengerjakan. Kita juga wajib membantu orang tua. Wajib membantu. Dinasihati kita harus ikut nasihat dari orang tua. Itu merupakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga. Di dalam rumah tangga. Dan ada lagi kewajiban di sekolah. Kewajiban di sekolah sudah ditentukan oleh kepala sekolah dan guru. Misalnya, pagi ke sekolah tepat jam. Misalnya jam 7:15 masuk, maka kita harus menepati waktu. Itu merupakan wajib